Ini yang menarik. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendirian, Anda jalan lebih cepat. Tapi kalau Anda jalan bersama-sama, Anda jalan lebih jauh. Jadi perkara jauh, perkara hebat, perkara masterpiece bisa dicapai ketika kita bersama-sama. Manusia yang sehat, dia punya orang yang ada di atas. Dia punya orang tua, dia punya pemimpin. Tugas daripada pemimpin atau orang yang ada di atas atau orang tua memberikan direction, arah. Sehingga saudara tidak perlu menyimpang ke kanan ke kiri. Dan kalau menyimpang pun, maka saudara akan kembali diarahkan sesuai dengan tujuan saudara. Jadi jangan marah kalau ada pemimpin yang selalu memberikan direction kepada saudara. Karena itu tugas mereka untuk memberikan arah dan ketajaman. Tugas daripada seorang yang ada di atas untuk memberikan correction, teguran, nasihat. Supaya saudara tidak sampai belok terlalu jauh. Dan tugas orang yang di atas kita juga memberikan kepada kita yaitu comforter, rasa nyaman. Orang yang di atas kita juga memberikan kepada kita empowering, memberdaya kemampuan kita. Yang kedua, manusia yang sehat, selain dia punya orang yang di atas, dia punya orang yang ada di samping, yaitu teman. Yang selalu 24 jam bersama dengan kita. Dia lebih tahu luar dan dalam diri kita. Dia selalu bisa jadi backup, jadi punggung buat kita. Untuk jadi penolong di dalam keadaan kesesakan. Dan yang ketiga, manusia yang sehat, dia punya orang yang ada di bawah. Dia punya anak, dia punya keturunan, dia punya orang-orang yang dia bisa mentor, di mana dia bisa jadi teladan. Di mana dia bisa jadi contoh. Mau gak mau dia dituntut untuk hidup benar. Dalam perkataan, perbuatan, kesetiaan, kesucian, dan dalam kasih. Makanya manusia yang tidak punya orang yang ada di atas tidak sehat. Manusia yang tidak punya orang yang ada di samping juga tidak sehat. Dan manusia yang tidak punya orang yang ada di bawah juga tidak sehat. Demikian hal yang sama. Kalau kita mau sehat secara spiritual, secara ekonomi, secara hubungan, kita harus punya orang yang ada di atas, punya orang yang ada di samping, dan punya orang yang ada di bawah. Dan semua itu bisa kita dapatkan dalam sebuah komunitas. Atau komsel, atau disebut dengan impact family. Mari kita lihat firman Tuhan tentang komunitas. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, dia akan jatuh tergeletak tentunya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kita bisa melihat dari kitab pengkhotbah ini yang pertama keuntungan. Kalau kita punya komunitas, bahwa memiliki komunitas lebih baik daripada tidak memiliki komunitas. Yang kedua, memiliki komunitas lebih menguntungkan, lebih benefit, lebih profit daripada tidak memiliki komunitas. Yang ketiga, memiliki komunitas lebih aman, lebih secure daripada mereka yang tidak memiliki komunitas. Kenapa kita gampang jatuh? Kenapa kita sering kali keliru mengambil keputusan? Karena tidak punya komunitas. Nah, komunitas menolong agar saudara jangan punya keputusan yang keliru. Agar saudara jangan jatuh ketika saudara ada di bibir jurang. Berikutnya, keuntungan Anda memiliki komunitas lebih semangat daripada mereka yang tidak memiliki komunitas. Makanya pernah disurvei, memiliki komunitas ternyata hidup orang itu jauh lebih panjang.
daripada mereka yang tidak memiliki komunitas. Telah disurvei, orang yang memiliki komunitas hidupnya jauh lebih semangat, lebih segar daripada mereka yang tidak memiliki komunitas. Sebuah survei mengatakan orang yang memiliki komunitas jauh lebih optimis daripada mereka yang tidak memiliki komunitas. Yang berikutnya, memiliki komunitas jauh lebih kuat daripada tidak memiliki komunitas. Makanya kenapa tali tambang selalu bergandengan dengan 3 tali yang lain. Karena 1 tali tambang sanggup mengangkat 100 kilo beban. 2 tali tambang kalau sendiri-sendiri sanggup mengangkat paling 200 kilo beban. 3 tali tambang kalau sendiri-sendiri dijumlahkan mampu mengangkat 300 kilo beban. Tapi apa yang terjadi kalau tali tambang itu berkomunitas, bergandengan atau terkonek satu dengan yang lain? 1 tali tambang sanggup mengangkat 100 kilo. 2 tali tambang kalau bergandengan sanggup mengangkat dikali 10, 1000 kilo beban. 3 tali tambang kalau digabungkan, mereka bersatu atau menjadi komunitas, maka sanggup mengangkat 10 kilogram beban. Berarti kita bisa melihat komunitas adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan 10 kali lipat kekuatan ganda. Sekali lagi, komunitas adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan 10 kali lipat kekuatan ganda. Makanya bahkan firman Tuhan berkata, 1 di antara kita bisa mengalahkan beribu-ribu, tapi 2 di antara kita bisa mengalahkan berlaksar-laksar. Artinya 10.000. Ada 10 kali kekuatan ganda. Sebagai contoh, Tissue di depan ini, karena dia connect, karena dia berkomunitas satu dengan lain. Ketika kita cabut, dia muncul lagi. 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 Ketika kita patahkan, dia muncul lagi. Gak ada habis-habisnya, gak ada matinya. Kenapa? Terkonek. Testing lagi. Semua bisa tetap strong ketika dia terkonek satu dengan yang lain. Penting makanya di sini untuk kita punya komunitas agar kita stay strong. Ini yang menarik. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendirian, Anda jalan lebih cepat. Tapi kalau Anda jalan bersama-sama, Anda jalan lebih jauh. Jadi perkara jauh, perkara maha hebat, perkara masterpiece bisa dicapai ketika kita bersama-sama. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.